Bayangkan sebuah malam yang sunyi di kota Qom, Iran. Tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang apartemen, menandai berakhirnya perjalanan seorang komandan penting Garda Revolusi Iran. Siapakah sosok di balik berita besar ini? Inilah kisah Said Izadi, komandan pasukan Quds yang dikenal sangat dekat dengan Hamas, tewas dalam serangan rudal Israel yang mengejutkan dunia. Said Izadi bukanlah nama asing di lingkaran elit militer Iran. Ia adalah kepala Korps Palestina di pasukan Quds, cabang khusus Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC yang bertugas mengatur operasi luar negeri Iran. Dengan posisi strategis ini, Izadi menjadi sosok kunci dalam membangun dan mengelola jaringan proksi Iran di Timur Tengah, termasuk hubungan erat dengan Hamas di Palestina. Perannya tidak main-main. Izadi bertanggung jawab atas pembiayaan dan persenjataan kelompok Hamas, khususnya menjelang serangan besar kelompok tersebut ke Israel pada 7 Oktober. Hubungan yang ia bangun bukan sekadar hubungan diplomatik, melainkan kolaborasi militer yang strategis. Banyak pihak meyakini, tanpa koordinasi dan dukungan dari Izadi, kekuatan Hamas di Gaza tidak akan sekuat sekarang. Serangan yang menewaskan Izadi disebut-sebut sebagai pencapaian besar bagi intelijen Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa serangan ini adalah bentuk keadilan bagi korban dan sandera Israel. Tangan panjang Israel katanya akan selalu mampu menjangkau musuh-musuhnya, dimanapun mereka berada. Namun hingga kini, pihak IRGC sendiri belum mengonfirmasi kematian Izadi secara resmi, meninggalkan tanda tanya di kalangan pengamat internasional. Mengapa kematian Said Izadi menjadi begitu penting? Karena ia adalah arsitek utama hubungan Iran dengan kelompok-kelompok perlawanan di Palestina. Sebagai kepala Korps Palestina, Izadi memainkan peran sentral dalam mendesain strategi dukungan militer dan logistik bagi kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Ia dikenal sebagai sosok yang luwes dalam menjalin komunikasi dengan berbagai faksi, memastikan bantuan Iran tepat sasaran dan efektif dalam memperkuat posisi Hamas di medan konflik. Kedekatan Izadi dengan petinggi Hamas tak hanya dibangun dalam pertemuan formal atau kunjungan diplomatik. Ia diketahui sering terlibat langsung dalam diskusi strategi, memberikan saran, hingga mengawasi jalur bantuan senjata dan dana yang sangat vital bagi keberlangsungan perjuangan Hamas. Tak heran, kematiannya dianggap sebagai pukulan telak bagi hubungan Iran-Hamas. Namun, di balik serangan ini, tersimpan pesan kuat. Konflik antara Israel, Iran, dan kelompok-kelompok proksi di Timur Tengah kian meningkat. Serangan Israel ke wilayah Iran, khususnya terhadap tokoh-tokoh penting seperti Izadi, memperlihatkan eskalasi baru dalam perang bayangan yang selama ini terjadi secara diam-diam. Banyak ahli memperkirakan respon balasan dari Iran maupun kelompok sekutunya bisa saja memperluas cakupan konflik di kawasan. Pada saat yang sama, kematian Izadi menjadi cermin betapa rumit dan berbahayanya jaringan konflik di Timur Tengah. Iran melalui pasukan Quds secara konsisten membangun dan membina kelompok-kelompok proksi dari Lebanon hingga Gaza. Sementara Israel, dengan kecanggihan intelijen dan kekuatan militernya, terus memburu figur-figur penting seperti Izadi dalam upaya melemahkan musuh-musuhnya. Kisah Said Izadi bukan sekadar tentang seorang jenderal yang gugur. Ini adalah potret pergulatan kekuatan, strategi, dan pengaruh di balik layar politik dan militer Timur Tengah. Nama Said Izadi kini menjadi simbol dari adu kekuatan dua kutub besar yang dampaknya bisa dirasakan jauh di luar batas negara mereka. Dengan berakhirnya perjalanan Said Izadi, pertanyaan besar pun muncul, akankah kematiannya membawa perubahan signifikan dalam dinamika konflik, atau justru menjadi pemicu babak baru pertikaian yang lebih besar di kawasan? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, Timur Tengah kembali berada di titik kritis sejarahnya.